Disiarkan langsung dari studio TV One Jakarta. Inilah debat calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang, Banten. Pasangan nomor urut 1, calon wali kota Hari Mulya Zain. Calon pasangan nomor urut 2, calon wali kota Abdul Syukur. Calon wakil wali kota Hilmi Fuad. Pasangan nomor urut 3, calon wali kota Dedi Suwandi Gumelar. Calon wakil wali kota Suratno Abu Bakar. Pasangan nomor urut 4, calon wali kota Ahmad Majdu Kodri. Calon wakil wali kota Gatot Supriyanto. Pasangan nomor urut 5, calon wali kota Arif R. Wismansyah. Calon wakil wali kota Syahrudin. Dan kita sambut pembawa acara kita, Alvito Dinova, Elvira Khairunisa. Kota Tangerang luar biasa ya. Selamat siang pemirsa TV One sebagai TV Pemilu. Selamat kasih. Salah satunya adalah hari ini kami bekerja sama dengan KPU Provinsi Banten menyelenggarakan debat kandidat calon wali kota dan calon wakil wali kota Tangerang. Dan Anda bisa melihat kelima pasang kandidat sudah hadir di belakang saya saat ini. Ini adalah calon pemimpin kota Tangerang 5 tahun ke depan. Anda nanti bisa menyaksikan bagaimana mereka saling berdebat, saling beradu argumen terkait sejumlah isu yang masih harus dicarikan solusinya oleh pemimpin kota Tangerang untuk 5 tahun ke depan. Sebelumnya kita akan mengundang dulu Ketua KPU Provinsi Banten, ada Pak Agus di sini. Saya mengundang untuk depan, silahkan Bapak. Boleh tenang sedikit ya. Kita ingin tahu Pak Agus bagaimana sejauh ini proses penyelenggaraan persiapan khususnya untuk tanggal 31. Ya, jadi KPU Provinsi Banten akan melaksanakan pemilu kada dan wakil wali kota Tangerang ini pada tanggal 31 Agustus pada hari Sabtu. Jadi kami KPU Provinsi Banten mengharapkan kepada masyarakat kota Tangerang untuk datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya secara baik. Baik, Pak Agus, biasanya dalam pelaksanaan pemilu kada baik di tingkat 2, tingkat 1 yang suka bermasalah itu distribusi surat suara, Pak. Ada surat suara yang rusak seperti itu. Nah, untuk kali ini seperti apa? Ya, kita memang sudah mencetak surat suara, sudah datang surat suara, ada 5 pasangan calon yang sudah kita cetak. Prinsipnya KPU Provinsi Banten sudah siap, sudah ready melakukan proses pemilu kada pada tanggal 31 Agustus. Baik, terakhir Pak, targetnya, sasarannya sendiri dalam penyelenggaraan debat kandidat untuk hari. Iya, pada hari ini adalah rangkaian daripada kampanye pemilu kada di kota Tangerang. Dari mulai tanggal 14 Agustus kemarin disampaikan visi misi oleh kelima pasangan calon di hadapan DPRD. Kemudian hari ini adalah rangkaian penyampaian visi misi debat kandidat yang langsung live, dan kami KPU Provinsi Banten mengharapkan kepada masyarakat kota Tangerang yang tidak bisa hadir di TV One ini bisa menyaksikan secara langsung bagaimana kelima pasangan calon ini menyampaikan visi misinya untuk kemajuan kota Tangerang ke depan. Dan harapannya bisa mengenal lebih dekat ya Pak ya. Jadi yang sebelumnya berpikir saya malas menggunakan hak pilih saya, kemudian akhir hatinya. Iya, betul. Semoga lancar tanggal 3 KPU Banten. Baik, langsung saja kita mulai acara debat kandidat calon wali kota dan calon wakil wali kota Tangerang untuk hari ini. Saya akan bergerak sedikit ke sini. Nanti saya akan memberikan aturan main bagaimana acara kita untuk hari ini. Tapi Bapak-Bapak, kita harus kembali dulu jeda dan kita akan kembali saat lagi. Anda gerak pada hari ini. Mohon tenang, mohon tenang.
Baik, semangatnya luar biasa. Bapak-bapak mohon perhatiannya sedikit. Saya akan menjelaskan apa saja yang akan kita mainkan hari ini. Dalam acara ini kita memiliki 2 sesi. Yang pertama adalah janji kandidat. Kemudian di sesi kedua nanti kita akan memiliki sesi closing statement. Di janji kandidat ini, Anda, para kandidat masing-masing memiliki waktu 1 menit untuk memberikan janji kepada masyarakat Kota Tangerang. Janji ya Pak, artinya ini didengarkan oleh masyarakat Kota Tangerang dan kalau Anda terpilih harus direalisasi, seperti itu Pak. Nah, selain itu, setelah Anda menyampaikan janjinya, kita memberikan waktu 1 menit. Pasangan lain nanti akan menguji, mendebat janji yang sudah Anda sampaikan dan sesi interaksi ini akan kami berikan waktu 2 menit. Baik, langsung saja kita mulai, siap semua ya? Oke, kita mulai. Nomor urut 1, Bapak, waktu Anda untuk menyampaikan janji 1 menit dari sekarang. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua, HMZ Iskandar, mengusung visi bagaimana mewujudkan sebuah Tangerang bagus. Bagus di sini adalah bersatu, guyup, unggul dan sejahtera. Dan 5 misi yang akan kita emban 5 tahun ke depan. Yang pertama, bagaimana menciptakan sebuah tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi dan melayani. Kedua, membangun kota satelit yang berbasis berbudaya toleran. Yang ketiga, menyediakan ruang terbuka hijau seluruh kelurahan dan kemudian juga memberdayakan masyarakat menggunakan lahan terbuka hijau. Yang 4 adalah mewujudkan masyarakat yang berdaya saing. 5 adalah meningkatkan kesejahteraan menuju kegiatan ekonomi kreatif. Baik, waktunya sudah habis. Langsung saja, Bapak, ini adalah sesi interaksi. Artinya Anda bisa memberikan pertanyaan dan menanggapi hanya dalam waktu 2 menit. Saya berikan kesempatan pada pasangan nomor urut 2. Silakan, waktu Anda 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. KPUD yang saya hormati, para kandidat, warga Kota Tangerang yang saya cintai. Maju terus! Maju terus! Kesempatan yang baik ini, kami mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Kota Langsung Bapak bertanya kepada pasangan nomor urut 1. Pertanyaan pertama pada nomor urut 1 mengenai pendidikan di sekolah swasta. Apakah Bapak yakin itu bisa gratis? Terima kasih. Menurut kita sudah menghitung berapa APBD kita menyentuh sudah 3 triliun. Tentunya kalau kita mensubsidi bukan hanya negeri tetapi swasta, kita subsidi setiap tahunnya menghabiskan 92 miliar. Itu bisa memungkinkan untuk kita bisa implementasikan. Saya tambahkan juga bahwa jumlah siswa kita di swasta lebih besar dibandingkan di negeri. Oleh karena itu, kita bisa hitung berapa masyarakat Kota Tangerang siswa yang tidak mampu, itulah yang kemudian kita subsidi. Sehingga tidak ada diskriminasi di Kota Tangerang, negeri dan swasta. Yang ada adalah siswa dan siswi masyarakat Kota Tangerang. HMZ selalu bersama dengan mereka. Baik, masih ada waktu. Kemudian Pak, saya mempertanyakan kembali masalah ruang terbuka hijau. Ternyata memang di Kota Tangerang itu masih banyak ruangan-ruangan yang tidak tersedia ruang terbuka hijau itu. Nah, bagaimana caranya Bapak ke depan ini memberikan peluang kepada anak-anak kami, keturunan kami agar ruang terbuka hijau itu memang ada? Terima kasih Mas Helmi. Jadi tentunya amanat peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah 30% daripada ini harus dialokasikan untuk ruang terbuka hijau. Jadi saya yakin bahwa kita sesuai dengan perda yang sudah diperdakan. Ya, baik, waktunya habis. Kita langsung akan beralih. Sebelum pasangan nomor urut 3, sekali lagi kami ingatkan ini adalah sesi berinteraksi, artinya Anda memiliki waktu 2 menit untuk mempertanyakan dalam tanda kutip mendebat janji kandidat pasangan nomor urut 1 yang tadi sudah disampaikan. Nomor urut 3, waktu Anda 2 menit, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Heri, Pak Iskandar. Semoga Bapak sehat-sehat selalu. Amin. Menarik visinya. Tapi saya ingin bertanya tadi mengenai ruang terbuka hijau. Di dalam data yang kami peroleh saat ini Kota Tangerang baru 11%
dari aturan undang-undang tata ruang yang harusnya 30%. Seandainya besok Bapak misalnya jadi, apakah berani mereview izin-izin yang sudah berdiri tanpa sesuai dengan undang-undang tata ruang yang ada? Itu yang pertama. Yang kedua. Langsung ditanggapi dulu, satu pertanyaan, silakan. Baik, jadi tentunya pemerintah kota bukan hanya sendiri, itu ditemani oleh legislatif. Jadi bagaimana kita menselaraskan, kalau memang sepanjang ada suatu kesepakatan antara dewan dengan eksekutif, kenapa tidak kita review? Bahwa rencana tata ruang kembali bukan produk Tuhan, bukan produk Allah, tapi produk manusia. Kita bisa review juga. Ya, tapi kan persoalannya kan tidak semudah itu Pak. Bahwa ketika bangunan sudah berdiri lalu masyarakat sudah berinvestasi, ini kan persoalan sosial yang akan menjadi berbahaya sekali. Sementara Bapak sendiri sebagai sekda di sana terlibat di dalam bagaimana mengizinkan juga izin-izin bangunan yang sudah berdiri yang tidak sesuai dengan tata ruang yang ada. Begini Mas Miing, jadi tentunya kita alurnya, panduannya adalah peraturan daerah. Kita berpijak pada peraturan daerah itu. Apabila masyarakat yang keluar dari peraturan daerah, ya kita tertibkan. Bagi pertemuan juga. Oke, saya tidak sendiri. Ada wakil saya. Masih ada waktu, silahkan. Saya mau tanya kaitannya dengan tata kelola pemerintahan yang bersih. Tata kelola pemerintahan yang bersih tentunya kita kembalikan birokrasi sesuai dengan perundang-undang yang berlaku. Oleh sebab itu pertanyaan saya, ini bagaimana saudara kandidat nomor 1? Waktunya sudah habis. Baik, kita lanjutkan. Jika ingin mendapatkan jawaban lebih panjang Pak, mungkin pertanyaan langsung poin-poin saja Pak. Kita manfaatkan 2 menit ini dengan sebaik-baiknya Pak ya. Kandidat nomor urut 4, silakan, waktu Anda 2 menit. Baik, terima kasih. Selamat sore pada semua yang hadir, khususnya nomor 1, kandidat nomor 1. Saya juga akan mempertanyakan tentang area terbuka hijau tadi yang sudah ditentukan oleh Perda. Saya kira kalau Perda sudah menentukan, pasti semua harus wajib melakukan itu. Jadi bukan cuma nomor 1 aja, 2, 3, 4, 5 pun pasti harus wajib itu, karena itu Perda, ya kan? Jadi jangan diaku oleh nomor 1. Yang kedua, saya ingin tanya, 30% yang dimaksud tadi kira-kira areanya di sebelah mana? Penyebarannya, karena ini perlu, jangan sampai dibilang 11% itu hanya ada di daerah kampungan, di kotanya malah banyak bangunan-bangunan yang mungkin menyebabkan banjir. Langsung ditanggapi Pak, waktu berjalan. Yang pertama bahwa RT RW itu diturunkan ada rencana detail tata ruang. Nah ini lebih detail dan mengacu ada juga zoning, mana lahan-lahan yang hijau yang diputuskan dalam peraturan daerah. Jadi panduannya, dan itu peraturan daerah harus disebarluaskan kepada publik sehingga masyarakat memahami ketika dia mau berinvestasi, melihat daerah mana komersial, mana yang hunian. Nah ini tentunya kita harus mencerdaskan masyarakat. Maksud saya gini, supaya lebih komprehensif, tolong dijelaskan. Barangkali kaitan Perdanya jelas, itu Perdanya harus kewajiban kita semua, bukan hanya untuk nomor 1, saya kira itu. Jadi semua juga pasti sama. Pada saatnya kita jadi wali kota nanti harus melakukan itu. Tetapi yang paling penting adalah menjelaskan di dalam publik ini, kira-kira area mana yang sudah diketahui oleh nomor 1 bahwa ini di mana-mana saja kira-kira yang akan dibangun atau area terbuka tersebut. Mungkin Pak Maju Korea belum baca rencana terdetail tata ruang. Bisa dibaca dan sudah ada petanya mana-mana yang menjadi ruang terbuka hijau. Jadi itu. Nah, karena ini menjadikan produk peraturan daerah. Saya ingin bertanya tentang pendidikan swasta. Pendidikan swasta ini tadi kelihatan. Ya. Oke. Selesai waktunya habis, Pak, udah tanda tangan. Baik, 2, 3, 4. Saya akan memberikan giliran kepada nomor urut 5. Sudah siap, Pak? Siap. Waktu Anda akan dimulai 2 menit, tapi Pak, usai jeda berikut, kami harus jeda, kami kembali saat lagi pemirsa. Kembali kita lanjutkan debat kandidat calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang. Kita masih berada di sesi pertama janji kandidat. Tadi kandidat nomor urut 1 sudah menyampaikan apa saja janji kepada masyarakat kota Tangerang jika nanti terpilih. Sekarang adalah giliran nomor urut 5 untuk mendebat, mempertanyakan janji tersebut Bapak. Baik. Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, pasangan nomor urut 1, saya masih menarik masalah ruang terbuka hijau.
Kota ini berdiri sudah 20 tahun. Sampai detik ini baru 11% dari jumlah luas wilayah yang 188 km persegi. Artinya baru 20 km persegi. Bagaimana strategi Bapak bisa mewujudkan ruang terbuka hijau dalam 5 tahun yang masih membutuhkan 40 km persegi lagi ruang terbuka hijau di Kota Tangerang? Silakan. Pertama, kita disiplin. Setiap developer kita mengharuskan mensyaratkan pasus-pasum. Nah ini, kalau kita konsisten menerapkan peraturan daerah, insya Allah kita bisa mencapai itu. Kemudian saya tamat Pak Arif bahwa selain itu juga kita coba selama per tahun adalah anggaran-anggaran untuk pembebasan lahan. Khusus untuk ruang terbuka hijau. Selain ada poin-poin yang lain, pembebasan lahan jalan dan sebagainya, kita juga menganggarkan per tahun sampai kemudian 5 tahun ke depan adalah untuk anggaran ruang terbuka hijau, sehingga masa kepemimpinan kami nanti insya Allah 30% ruang terbuka hijau pasti akan terwujud. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya kaitan kota satelit. Kita tahu kota kita ada bandara, ada daerah Jakarta dan lain sekitarnya. Masalahnya begitu banyak. Masalah sampah, masalah transportasi dan lain sebagainya. Strategi-strategi inovasi apa yang Bapak akan tawarkan? Terutama misalnya masalah mengatasi masalah sampah di kota kita apabila menjadi kota satelit. Karena yang sudah kita lakukan, Bapak tahu ada bank sampah, ada TPST, sudah penambahan armada. Tapi bagaimana strategi inovasi lain selain yang sekolah Adiwiyata dan Kampung Bersih? Silakan. Yang pertama, kita menjalin hubungan antara kota-kota atau kabupaten kota yang berbatasan. Karena Tangerang merupakan suatu hinterland Jakarta, buffer zone. Jadi kita harus duduk bersama menyelesaikan persoalan. Karena kalau sendiri tidak akan mungkin. Jalin koordinasi dengan baik. Baik. Ya, waktunya habis. Kita akan lanjutkan. Saya bergeser sedikit. Berikan dulu aplaus dulu ya. Janji kandidat nomor urut 1 sudah selesai. Kita akan lanjut kepada pasangan nomor urut 2. Bapak, Anda memiliki waktu 1 menit untuk menyampaikan program kerja kepada masyarakat Kota Tangerang. Waktu Anda dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus. Berangkat dari hasil evaluasi kami terhadap kepemimpinan Wahidin Halim 10 tahun mendatang. Hasil evaluasi itu saya tanya kepada masyarakat. Apakah masyarakat terpuaskan dengan program Haji Wahidin Halim? Jawaban masyarakat terpuaskan. Dan itu juga dibuktikan oleh beberapa lembaga survei yang mengatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Haji Wahidin Halim itu hampir 90%. Artinya tidak ada alasan buat kami berdua, buat saya dan Pak Helmi untuk tidak mempertahankan program itu, program dan kebijakan itu. Dan sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kami ingin mencalonkan diri menjadi wali kota dan wakil wali kota, bukan hanya ingin mempertahankan program itu, tapi sekaligus ingin menyempurnakan program itu. Karena masyarakat juga sudah kami tanyakan secara langsung apa yang belum dilakukan oleh Pak Haji Wahidin Halim, menjadi tugas kami untuk melakukannya ke depan ketika nanti masyarakat mempercayai saya sebagai wali kota dan Pak Helmi menjadi wali kota Tangerang. Selesai Bapak, 1 menit sudah habis. Singkat Pak ya. Masih akan Anda bisa nanti berelaborasi lagi jawabannya atas pertanyaan nomor urut 3. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Selamat sore Pak Syukur, kandidat nomor 2 dengan Pak Hilmi. Tadi Bapak menyitir beberapa kebijakan Pak Wali Kota yang saat ini ada, Pak Wahidin Halim. Dengan berbagai yang dianggap keberhasilannya, namun menyisakan hal-hal yang sifatnya, misalnya saya ingin memperlihatkan bagaimana tunggakan kesehatan terhadap rumah sakit, itu satu, yaitu 40 miliar. Dan ini apakah juga adalah bagian dari keberhasilan, sementara dari tunggakan tersebut menjadi ironis sekali dengan silpa 700 lebih miliar. Artinya 700 miliar lebih anggaran rakyat yang harus dikembalikan kepada kas negara. Langsung ditanggapi dulu, waktu kita terus berjalan. Iya, harus kita akui bahwa program kesehatan gratis itu sudah sangat positif dan sudah dirasakan oleh masyarakat Kota Tangerang. Dan ini perlu disadari juga bahwa satu-satunya daerah yang sudah melakukan program kesehatan gratis itu baru Kota Tangerang. Dibanding daerah lain, artinya kalau kemudian terjadi tunggakan dan segala macam, saya pikir itu teknis saja. Jadi harus juga kita akui sekali lagi bahwa pengobatan gratis itu sudah berlaku di Kota Tangerang, dan saya merespon pengobatan gratis itu dan langkah. Artinya tidak berlebihan kalau kemudian saya mengatakan bahwa pemerintahan Kota Tangerang di bawah Haji Wahidin Halim sudah cukup berhasil. Ya.
Pak Sukur, Saya masih ada tambahkan, waktu. Pak. Saya tambahkan. Bagaimana sinergi antara sebetulnya multiguna itu tidak hanya kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Sampai saat ini yang dipahami oleh publik multiguna adalah kesehatan. Artinya sejauh mana melaksanakan ketiga hal tersebut menjadi salah satu bagian dari yang harus dijalankan secara komprehensif. Baik, untuk di Kota Tangerang ini Pak, jadi masyarakat Kota Tangerang yang sudah menggunakan KTP, yang sudah punya KTP dan KK, dia otomatis sudah bisa menggunakan pelayanan kesehatan gratis tadi, termasuk pendidikan, termasuk juga ya kesehatan itu. Bawa KTP bukan berarti dirawat, kan juga rumah sakitnya terbatas. Oke, baik. Kita akan bergeser ke pasangan nomor urut 4. Bapak, waktu Anda 2 menit. Baik, terima dari kasih. sekarang. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari nomor 3 tadi, bahwasanya kaitan dengan kesehatan ini memang tidak kita pungkiri bahwasanya sudah ada kemajuan yang dilakukan oleh Bapak Wahidin Halim. Namun ekses dari itu masih banyak yang terjadi, antara lain banyak sekali masyarakat kecil yang berupaya untuk mendapatkan pelayanan gratis tersebut itu terkendala dengan kekurangan rumah sakit atau kekurangan kamar. Nah, ini saya kira sudah hampir berjalan 3 tahun, ini solusinya nggak ada. Malah akan membangun rumah sakit yang gratis sekaligus yang dimiliki oleh Pemda Kabupaten Kota Tangerang. Saya kira itu pun merupakan solusi yang sementara ini bisa menanggulangi, hanya tidak sepenuhnya. Baik, langsung ditanggapi. Silakan. Iya, terima kasih. Itu yang tadi saya katakan bahwa saya dan Pak Hilmi mencalonkan diri menjadi wali kota dan wakil wali kota bukan hanya ingin mempertahankan program yang baik-baik itu, tapi sekaligus ingin menyempurnakan program yang baik itu. Bagaimana caranya menyempurnakan yang dimaksud? Ya, artinya begini, ada keluhan di masyarakat. Informasi dari Pemda Kota Tangerang bahwa masyarakat berobat cukup menggunakan KTP dan KK. Tapi ketika masuk ke rumah sakit, alasan rumah sakit kamarnya penuh, dokternya belum datang. Dan saya pikir ke depan tidak boleh ada lagi rumah sakit yang diskriminasi, tidak ada lagi rumah sakit yang menolak pasien masyarakat Kota Tangerang. Ya, bagaimana caranya? Apakah saya jawab akan ada semacam pengawasan di sana, seperti misalnya ada satu petugas khusus atau bagaimana, sehingga bahwa masyarakat itu betul-betul dilayani secara benar oleh pihak rumah sakit? Itu gimana caranya? Ada pengawasan yang ketat dari Dinas Kesehatan, ada kontrol juga yang kuat dari pemerintah daerah Kota Tangerang, atau ada sistem online. Jadi masyarakat sebelum membawa keluarga atau tetangga yang sakit, dia bisa hubungi rumah sakit yang kosong via telepon dulu, baru kemudian bisa masuk. Saya kira kalau yang sakit suruh online nggak mungkin, Pak. Keluarganya. Ya. Oke, baik. Waktunya sudah habis untuk pasangan nomor urut 4 dan 2 berinteraksi. Kita nanti akan memberikan waktu pada pasangan nomor urut 5 dan 1, tapi katanya orang sabar disayang Tuhan, Bapak-bapak. Jadi kembali kita harus jeda. Kami kembali saat lagi, pemirsa. Kembali kita akan melanjutkan acara kita pada hari ini, debat kandidat calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang. Baik, suasana semakin menghangat di sini. Dukungan dari teman-teman yang hadir di Studio TV One. Sekarang adalah giliran pasangan nomor urut 5. Bapak silakan, waktu Anda 2 menit untuk berinteraksi dengan pasangan nomor urut 2. Baik, terima kasih pasangan nomor 2. Yang saya ingin tanyakan adalah strategi apa yang Bapak akan lakukan kaitan penanganan banjir di Kota Tangerang. Silakan, Pak. Terima kasih. Saya melihat selama ini tidak ada upaya dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam penanganan banjir. Saya khawatir hujan besar lagi, banyak hujan lagi bisa banjir lagi. Saya melihat tidak ada upaya normalisasi, upaya pelebaran sungai dan sebagainya. Yang paling ingin saya katakan adalah koordinasi dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat ini tidak ada. Ini tidak dilakukan. Dan saya melihat bahwa persoalan banjir cenderung dibahas, cenderung dibicarakan pada saat banjir berlangsung. Tapi selesai banjir hilang dari pembahasan itu. Harusnya koordinasi yang intens antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Karena persoalan banjir bukan hanya persoalan Pemda kota, bukan hanya persoalan Kota Tangerang, tapi persoalan banjir ada persoalan nasional. Ini harus diselesaikan bersama-sama oleh pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Ini sampai sekarang saya nggak melihat itu. Saya pesimis dan saya khawatir ketika hujan nanti Kota Tangerang akan banjir lagi. Saya melihat pemerintah daerah Pak Arif sebagai wakil tidak ada upaya untuk mengkoordinasikan itu. Tidak ada koordinasi yang apik antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Baik, jadi artinya selama pemerintahan Pak Wahidin Halim belum ada penanganan yang serius, begitu Pak? Bukan agak penanganan serius, artinya ada Pak Arif juga di dalamnya situ.
Ada Pak Arif juga di situ. Persoalan banjir adalah persoalan yang harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Ya, jadi persoalannya dari hulu ke hilir. Baik, sekarang ini kondisi banjir 2008 itu 60 titik. 2012 13 titik, 2013 karena kiriman 5 tahun 33 titik. Artinya ini makanya saya ingin tanyakan tadi program-program apa? Kalau masalah koordinasi pemerintah pusat sudah menganggarkan kurang lebih 300 miliar untuk Cisadane dan 200 miliar untuk Kali Angke. Nah makanya saya pengen tahu. Waktu Anda habis, saya harus potong. Terima kasih. Kita akan lanjutkan. Pasangan nomor urut 1 waktu Anda 2 menit, Bapak silakan. Baik. Tadi saya mencermati bahwa visi Bang Sukur dan Bang Hilmi bagaimana menyempurnakan. Bagian-bagian mana yang disempurnakan? Mohon penjelasan. Terima kasih. Tadi disampaikan oleh ditanyakan juga oleh Pak Haji Maju Kodri bahwa ada pasien masyarakat Kota Tangerang yang sakit kemudian ditolak oleh rumah sakit alasannya kamarnya penuh. Saya berharap dan ke depan tidak ada lagi rumah sakit yang diskriminasi, rumah menolak pasien masyarakat Kota Tangerang yang sakit. Artinya itu yang harus disempurnakan. Kemudian yang lain pendidikan zamannya Pak Haji Wahidin Halim ada SPP gratis dari SD, SMP, SMA. Tapi saya masih mendapat informasi masalah biaya pendaftaran ulang, masalah yang lain ini masih ada begitu. Artinya kalau Pak Haji Wahidin Halim bisa menggratiskan untuk SD, SMP, SMA, SMK dengan SPP-nya, insya Allah ketika nanti masyarakat mempercayai saya dan Pak Hilmi sebagai wali kota dan wakil wali kota, kita akan tambah lagi soal gratisnya. Jadi bisa digratiskan secara umum. Penyempurnaan yang saya maksud tadi, ke depan tidak ada lagi rumah sakit yang menolak masyarakat Kota Tangerang yang sakit karena rumah sakit itu sudah dibayar oleh pemerintah. Maksud kami Bang Sukur, apakah seluruh program yang disempurnakan atau mungkin program-program yang masih tertinggal? Itu yang menurut hemat kami. Intinya kami akan pertahankan yang sudah baik kemudian meningkatkan menjadi semakin baik. Yang belum baik sama-sama kita perbaiki. Yang belum dilakukan semasa Pak Haji Wahidin Halim itu menjadi tugas kami untuk melakukannya ke depan. Nomor 2, ada Perda nomor 8 2013 tentang Corporate Social Responsibility. Itu tentang tanggung jawab sosial terbatas, tapi aplikasinya sampai saat ini belum dilaksanakan. Membangun Kota Tangerang tidak sulit. Bagaimana caranya merealisasikan CSR di Kota Tangerang? Saya jawab Pak. Baik, untuk CSR ini memang Pak kita harus tegas. Artinya sudah ada. Saya harus tegas juga menyudahi karena waktunya sudah habis. Mohon maaf. Kini kita akan beralih ke pasangan nomor urut 3. Bapak-bapak, waktu Anda 1 menit untuk menyampaikan janji kepada masyarakat Kota Tangerang. Baik, kita sepakat tidak akan memulai kalau belum tenang. Oke, kita tenang. Baik, waktu Anda 1 menit, silakan. Ya, saya akan menawarkan satu pemikiran baru yaitu Tangerang baru menuju kota kelas dunia. Cirinya apa? Dia adalah kota yang nyaman dan aman dihuni oleh publik, yang sehat, yang maju, modern, bermartabat dan berbudaya tentunya. Syarat-syaratnya adalah sangat memenuhi syarat Kota Tangerang menjadi kota kelas dunia. Aspek geografis dan geopolitik yang sangat strategis. Dia nempel tanpa batas dengan kota internasional Jakarta sebagai ibu kota negara. Sehingga dia memiliki aspek-aspek yang memungkinkan kita bangun mulai dari budayanya tadi. Walaupun Tangerang tidak memiliki 5 sumber daya alam yang dimiliki seperti daerah lain, tidak ada gunung, laut, kemudian juga hutan, kebun, dan juga pertambangan. Tapi mengapa Tangerang tumbuh? Itulah potensinya. Maka harus dibangun menjadi kota jasa, perdagangan, industri, dan satu hal, menjadi kota city tourism atau kota turis di dalam kota itu sendiri, sehingga menumbuhkan ekonomi dan kemajuan serta daya saing dan daya beli masyarakat menjadi tumbuh secara masyarakat yang adil dan makmur. Itulah Baldautun Thaibatun Darabun Gapur. Waktunya habis. Kita akan lanjutkan itu tadi poin-poin dalam janji kandidat dari pasangan nomor urut 3. Anda pasangan nomor urut 4 memiliki waktu 2 menit untuk saling berinteraksi. Waktu Anda Bapak 2 menit. Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya adalah kaitan dengan kota kelas dunia. Saya kira saya menghargai apa yang dicita-citakan oleh Pak Miing dan Pak Ratno. Namun saya ingin tanya tahapannya. Apakah tahapan ini yakin dalam 5 tahun ke depan Kota Tangerang akan menjadi kota dunia? Tidak ada kota yang dibangun menjadi tahapan seperti itu menjadi hanya terbatas pada 5 tahun. Tapi kalau kita mau mengerjakannya Pak Kodri, itu bisa. Mulai dari budaya masyarakatnya. Bapak lihat kota dunia itu jangan khawatir dengan akhlakul karimah. Istanbul, Turki, kita lihat.
Barcelona dan lain sebagainya, itu kota-kota dunia yang memiliki peradaban yang baik, dan otomatis dalam terminologi tidak ada kota beradab lalu tidak sejahtera masyarakatnya. Maka kita bangun melalui budaya. Instrumennya adalah pendidikan, pendidikan dan pendidikan. Pendidikan ada dua, formal, non formal. Sekarang baik nasional maupun daerah, pendidikan non formal itu terabaikan dibanding dengan pendidikan yang formal. Sekarang saya mau tanya, bagaimana dengan pembiayaan yang memang mengarah kepada kelas dunia tersebut? Sebab kalau saya lihat tingkat BSD saja yang sekarang kita anggap sudah kelasnya sangat baik, itu mendapatkan atau membiayainya cukup tinggi. Ini bagaimana cara-cara pembiayaan yang akan dilakukan? Pemahaman kelas dunia adalah lebih pada positioning marketing. Sebab sebuah kota yang maju harus punya branding. Kalau branding mau ada, itu harus punya karakter. Karakter harus ada identitas. Kita punya landmark, misalnya apa? Pertama, kita memiliki pintu masuk internasional Bandara Soekarno-Hatta. Yang kedua, ada Sungai Cisadane. Hampir semua kota di dunia yang besar dan maju itu pasti dibelah oleh sungai. Kita belum memanfaatkan menjadi kaya fungsi. Nah, untuk itu persoalan pembiayaan itu tidak mungkin secara sporadis. Dia harus gradual. Pertama, dalam pengertian APBD-nya harus punya keberanian melakukan pengembangan infrastruktur. Yang kedua, bekerja sama dengan pemerintah pusat. Yang ketiga, kita tidak bisa tidak memberikan kesempatan bagi investor atau ke pihak ketiga untuk membangun bersama-sama. Upaya yang sudah direncanakan tersebut, apakah sudah dilaksanakan? Baik, suara gong artinya waktunya sudah habis. Kita masih ada 3 pasang kandidat lagi akan menguji janji kandidat pasangan nomor urut 3 sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan debat kandidat calon wali kota dan calon wakil wali kota Tangerang. Kita masih berada di sesi pertama. Bagi Anda warga kota Tangerang yang memiliki hak pilih tapi masih ragu akan memilih siapa, Anda harus tetap bersama kami karena saat ini masing-masing kandidat akan menyampaikan janjinya kepada masyarakat, kemudian akan diuji oleh kandidat lain. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana janji kandidat pasangan nomor urut 3, kini giliran pasangan nomor urut 5 untuk mendebat, mempertanyakan janji pasangan nomor urut 3. Silahkan Bapak. Baik. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah kota Tangerang diantaranya masalah pengangguran. Nah, kami juga ingin mendengar strategi dan inovasi apa yang Anda lakukan dalam mengatasi pengangguran ini. Silakan. Terima kasih. Pak Sahrudin, saya kira kalau lihat Singapura, dia tidak punya apa-apa, air saja beli. Tapi kenapa maju? SDM-nya dibangun, Pak. Jadi jangan berikan harapan kepada anak-anak muda kita yang lulus sekolah hanya menjadi PNS dan pekerja pabrik. Justru kelas dunia itu adalah memberikan perubahan paradigma, jangan sampai Tangerang hanya dicap kota pabrik dan kota buruh. Bagaimana kita membangun kewirausahaan di antara mereka, maka dibangun sekolah-sekolah yang vokasional, kejuruan, dan kita akan bangun Tangerang Teknopark dalam rangka mengejar skill atau keterampilan anak-anak kita. Di situ akan tumbuh bagaimana keterampilan, bukan hanya berharap menjadi pegawai. Saya kira porsi yang lain saya berikan pada Pak Ratno. Silakan jawab. Iya. Terkait dengan Tangerang, saya kira bandara juga punya potensi yang besar untuk bisa menampung teman-teman kita, khususnya masyarakat kota Tangerang untuk berkarya di Bandara Soekarno-Hatta. Tapi kenyataannya juga jarang sekali masyarakat kota Tangerang yang bekerja di bandara. Ini karena sumber daya dan kompetensinya tidak memungkinkan untuk masuk di bandara. Oleh sebab itu menjadi tugas kami agar menyiapkan masyarakat kota Tangerang, khususnya anak-anak kota Tangerang, supaya siap saji bisa berkiprah di perusahaan-perusahaan besar khususnya seperti bandara. Oleh sebab itu saya kira keberadaan Bandara Soekarno-Hatta mestinya memberikan dampak manfaat positif kepada masyarakat sekitarnya, khususnya masyarakat Neglasari, Batu Ceper, dan Benda. Ya, kalau boleh saya tambahkan, contoh satu, saya kira satu garis dengan Bandara Soekarno-Hatta, yaitu Pak Arief adalah Neglasari, Batu Ceper, dan Benda. Ternyata tidak sampai 10% warga di sana terakomodasi di sana. Berarti memang kompetensinya. Kalau kompetensi lemah, maka negara atau pemerintah harus masuk dalam bentuk pendidikan membangun anak-anak itu. Saya kira itu. Kita masih mendebat dalam tanda kutip janji untuk pasangan nomor urut 3. Kini giliran pasangan nomor urut 1. Silahkan Pak ditanya hal-hal yang konkret Pak, sehingga mungkin masyarakat kota Tangerang lebih apa ya Pak ya, menerima itu lebih begitu Pak, konkret Pak. Saya ingin meminta penjelasan dari Pak Mas Miing dan Mas Ratno mengenai kelas dunia ini. Kalau kita lihat Singapura butuh 40 tahun sampai 50 tahun. Nah sekarang 5 tahun, apa yang impian itu apakah diyakini terwujud? Baik, itu aja. Ya, membangun Amerika saja ratusan tahun Pak.
Jadi kita jangan sebagai pemimpin justru tugasnya merubah paradigma itu, merubah perilaku itu. Tugas pemimpin itu bukan membangun kota semata, tapi membangun masyarakat kota agar memiliki giroh. Dan ketika saya memberikan tagline adalah atau Tangerang baru sebagai kota kelas dunia, itu aspek psikologis dan filosofisnya jelas memartabatkan masyarakat Tangerang agar tidak terpuruk seperti ini. Jadi sebagai pemimpin tidak boleh hanya takut, loh Amerika lama, Singapura lama, lalu kita tidak mulai, itu salah. Ini sikap dan karakter pemimpin harus dimulai sekarang. Artinya apa? Pemimpin harus berani bermimpi dan berani mengubah. Adapun 5 tahun, ini kerangka dasar sudah kita letakkan. Ini untuk proses ke depannya. Tapi tentunya ada suatu fase. Menurut Alvin Topper ada fase-fase. Nah, apakah 5 tahun itu ada fase bagaimana merubah behavior dan mindset? Artinya budaya harus dikedepankan. Budaya itu bukan hanya kesenian, tapi yang pertama justru cara berpikir, cara pandang, perilaku. Bagaimana caranya? Contohnya begini. Kalau memang kota kita akhlakul karimah, tidak ada yang buang sampah sembarangan. Tidak ada yang naik motor melawan arah dan lampu merah dilanggar. Artinya kita membangun masyarakat kota melalui instrumen kebudayaan, melalui instrumen pendidikan. Dengan demikian, apabila kota itu berbudaya dan beradab, itu terminologinya, maka kita akan mendapatkan kesejahteraan. Berarti yang sekarang dilakukan oleh pendahulu kita adalah 0 km dong kalau gitu. Oh tidak juga, akan tetapi maksud saya justru kita melakukan peningkatan pembenahan. Kalau perilaku budaya yang belum beres, masuk di sana. Contoh, kita tidak memiliki simbol-simbol peradaban. Misalnya ada museum, ruang pertunjukan, kemudian juga perpustakaan yang indah buat anak-anak kita. Sehingga tidak ada kira. Kita akan lanjutkan. Bapak silakan, sudah siap? Waktunya 2 menit untuk berinteraksi. Oke, baik Bang Meing. Saya melihat Bang Meing sekarang itu sudah menjadi politikus ulung. Dulu padahal beliau adalah seorang seniman. Saya mau tanya Pak, ini warga kelas dunia untuk kota Tangerang ini. Kalau saya melihat memang kota Tangerang itu memang sekarang sudah cukup lumayan bagus. Tapi kelihatannya nggak perlu dengan kata-kata kelas dunia. Ya, hanya disentuh sedikit masalah pariwisata itu sudah mungkin bisa dikatakan sebagai kelas dunia. Termasuk saya juga punya program seperti itu. Bagaimana kita memanfaatkan wisata air ini sebagai satu sarana untuk menjadikan kota Tangerang sebagai kota wisata. Salah satunya itu. Nah, yang saya pertanyakan, kira-kira kalau Bang Meing itu jadi sampai dengan 5 tahun ini, kira-kira sejauh mana itu akan dibuat? Tahapan apa lebih awal ini? 5 tahun ke depan. Saya sudah jawab kepada kandidat nomor 1. Bagaimanapun juga manusia itu justru harus menjadikan Tangerang itu tidak bisa, karena kita tidak punya sumber daya alam. Sumber daya alam yang kita miliki satu-satunya adalah Cisadane yang harus menjadi waterfront city nanti ke depannya. Tidak boleh air itu hanya mengalir ke laut, apalagi yang pelanggan PDAM pun tidak sangat signifikan dengan jumlah penduduk yang ada. Artinya apa? Kita masih memubazirkan air tersebut, belum menjadikan bagaimana tujuan wisata orang-orang sana. Salah satu programnya adalah bagaimana menjadikan Cisadane menjadi objek wisata atau destinasi dari pariwisata minimal yang berada di kawasan Jabodetabek atau nasional ke depannya. Membangun kota kelas dunia itu lebih pada aspek psikologis, saya memartabatkan orang agar orang punya kebanggaan. Persyaratannya apa? SDM-nya dibangun, instrumennya pendidikan. Tahapannya seperti itu. Tidak mungkin kita menjadi simsalabim kayak tukang sulap menjadikan kota menjadi seperti Singapura, tidak. Butuh proses. Nah, proses itu ditugaskan kepada para pemimpin seperti kita yang akan baru. Kalau dia memang pemimpin baru dengan paradigma yang baru. 5 tahun itu jadi apa kira-kira? Kenapa? 5 tahun itu jadi apa kalau Bang Meing? Ya jadi kota kelas dunia dong pertanyaannya. Minimal. Baik. Sudah selesai. Sudah habis waktunya, Kang. Saya akan memberikan giliran kepada pasangan nomor urut 4. Bapak ini warga kota Tangerang menyaksikan semuanya, Pak. Anda mempunyai waktu, mohon tenang, baik, mohon tenang, bisa kita lanjutkan. Anda memiliki waktu 1 menit untuk menyampaikan janji Anda kepada masyarakat, silakan. Baik, terima kasih. Saya sangat salut kepada Pak Meing yang semangat untuk kelas dunia. Tapi kalau kelas dunia, Pak Meing mungkin waktunya nanti aja. Sekarang bagian saya dulu. Karena kalau saya bagiannya sekarang akan langsung mengarah kepada kebutuhan kelas dunia itu. Jadi kelas dunia itu membutuhkan satu ekonomi kerakyatan yang sangat baik. Dan kelas dunia itu membutuhkan satu jaringan air bersih yang sangat baik. Kelas dunia itu membutuhkan sungai-sungai yang sangat bersih. Kelas dunia itu membutuhkan kali sipon yang sangat bersih. Jadi saya dulu baru Pak Meing nanti. Ya.
Jadi Langsung, oleh Pak, karena janji Anda itu, kepada masyarakat, Pak. ya oleh karena itu saya punya 8 program atau 9 program itu Wali Songo. Wali Songo itu singkatan dari wajib peduli, wa-nya wajib, li-nya peduli, songonya 9. Ada 9 program yang harus saya laksanakan, yaitu pertama kaitan dengan koperasi, 1000 koperasi, yang kedua dengan air bersih. Dan perlu diketahui bahwasanya rata ruang 93 itu saya yang membuat. Waktunya sudah habis. Bagaimana 8 lainnya sisanya nanti ditanya oleh pasangan kandidat lain, Pak, ya. Dan kita akan kembali saat lagi, kami harus jeda dulu pemirsa. Kita akan lanjutkan sesi interaksi antar kandidat. Tadi pasangan nomor urut 4 sudah menyampaikan janjinya kepada masyarakat. Dan langsung kita akan berikan kesempatan nomor urut 5 untuk menguji. Bapak, waktu Anda 2 menit. Makasih Silakan. Pak Kodri. Tadi mau disampaikan katanya Wali Songo, tapi baru 2 apa 3. Di antaranya masalah ekonomi kerakyatan. Mepet tadi ya. Ya. Kemudian dengan ekonomi kerakyatan, apakah bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia atau EPM? Dan kemudian saya dengar juga Pak Kodri itu ingin membuat Alfamart, RW-Mart. Nah terus bagaimana kaitannya dengan nasib masyarakat dengan warung-warung yang sudah ada? Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih. Pertama memang saya ingin sampaikan kepada masyarakat Kota Tangerang dan juga kepada para RW dan RT, ini mohon disimak baik-baik, mudah-mudahan nyolok saya nanti. Jadi RW Maret itu adalah satu program yang ingin saya sampaikan nanti, yaitu dengan memanfaatkan dana APBD yang selama ini ada silpa. Di APBD kita itu ada silpa setiap tahunnya tidak kurang 600 miliar sampai 750 miliar. Nah silpa ini saya kira satu hal yang sangat mubazir, dana tersebut dimasukkan ke kas lagi, maka saya akan meningkatkan kekuatan ekonomi kerakyatan dengan membuat RW Maret. RW Maret nanti akan saya buat atau akan saya bikin modal hibah 600 juta per RW, di mana 300 juta nanti akan dibangun bangunannya, 300 juta untuk modal. Jadi biasanya RW Maret itu kalau kompak di masyarakat RW-nya, di masyarakat RT-nya, itu kalau belanja ke RW Maret, pasti RW Maretnya laku. Nah kalau laku pasti ada untung. Kaitan tadi yang apa namanya warung-warung yang sudah eksis. Warung-warung yang sudah eksis tadi kami akan mengakomodir. Nanti kami akan tanyakan kepada mereka, mereka punya modal berapa dan punya keuntungan berapa setiap bulan. Kalau mereka bilang ini ada 5 juta atau 10 juta dan keuntungannya sekian, maka modal itu masuk kepada modal RW Maret, nanti mereka akan dapat dividen dari RW Maret sebesar apa yang mereka dapat. Artinya mereka harus ditutup warung-warungnya gitu. Kita akomodir. Enggak, kita akomodir mereka usahanya. Baik. Waktunya habis. Langsung saja saya ke pasangan nomor urut 1. Bapak, Anda memiliki waktu 2 menit untuk berinteraksi. Yang pertama, saya belum jelas tadi visinya Pak Kodri dengan Pak Gatot. Tapi tadi visinya adalah saya duluan kata pada Pak Miing. Saya ingin penjelasan di sini. Visi Anda itu apa gitu kan? Ya, yang maksud saya duluan tadi Pak Miing kan kelas dunia. Kelas dunia kan membutuhkan rakyat yang ekonominya bisa meningkat. Kemudian juga membutuhkan air bersih yang sudah tercapai seperti Singapura dan sebagainya. Itu program saya. Jadi kalau saya duluan ya wajar sebelum Pak Miing gitu. Jadi saya dulu nanti baru Pak Miing nerusin gitu maksud saya. Gitu. Yang kedua, tentunya mengenai RW Mat ini. Apakah sudah dipersiapkan manajemennya? Karena setahu manajemen keuangan daerah itu tidak seperti itu, hibah diberikan, tapi tentunya harus dikelola. Apakah kalau di pos investasi harus kembali? Ya. Bagaimana mengontrolnya? Saya mau bertanya, dengan dimanfaatkan untuk umroh aja boleh hibah, apalagi untuk kepentingan rakyat demi ekonomi kerakyatan yang meningkat, itu pasti bisa. Ya kan, orang umroh aja bisa pakai hibah, orang pergi haji bisa pakai hibah, ya kan? Nah, oleh karena itu saya ingin tanya di sini, bukan tanya, saya ingin menjelaskan bahwasanya intinya uang itu akan kita manfaatkan untuk kekuatan ekonomi rakyat. Daripada dikasih ikannya, sebaiknya rakyat itu dikasih pancingnya. Maksud saya, gitu. maksudnya posisi di APBD posisinya itu bisa adalah nanti, investasi apa di uang dibagi-bagi bisa di penyataan modal, karena itu kan RW-RT sekarang sudah masuk Perda. Kalau RT RW sudah masuk Perda, maka RT dan RW itu berhak mendapatkan hibah dari pemerintah daerah. Itu kan sudah ada Perdanya. Ya, jadi karena nanti begini, bisa diatur, ya kan? RW itu bukan lembaga ekonomi, tetapi lembaga masyarakat yang dibentuk oleh lembaga masyarakat itu bisa mendapatkan hibah. Buktinya KNPI bisa dapat hibah. Buktinya yang lain juga bisa dapat hibah. Kenapa?
mungkin nggak bisa RW nggak bisa musibah. Baik. Baik, sangat dinamis sekali. Bapak, pasangan nomor urut 2, waktu Anda 2 menit untuk berinteraksi. Waktu Anda dimulai dari sekarang, silakan. Iya, terima kasih. 600 juta per RW. Ya. Ini menjadi rasional. Rasional. Irasional. Ya. Nah, begitu luar biasa 600 juta tiap RW. Apa ininya, konsepnya Pak Ming, Pak Kodri? Mengalurkan dana itu. Ya. Sementara kita masih butuh untuk artinya ada skala prioritas dalam. Saya akan jelaskan. Pertama, dasarnya adalah setiap tahun APBD kita ada silpa uang 600 juta sampai 750 juta. Kalau uang silpa itu setiap tahun ada, daripada mengendap di bank yang akan mendapatkan fee dari bank, sebaiknya itu kita manfaatkan untuk masyarakat Kota Tangerang. Satu. Kemudian yang kedua, dengan ada uang yang sifatnya bergulir tersebut, kita cukup satu kali memberikan 600 juta. Kemudian 300 jutanya untuk modal RW Maret tadi. Kalau mereka untuk setiap bulan 10%, maka tahun pertama modal mereka akan bertambah menjadi 500, tahun kedua akan bertambah lagi menjadi 700, tahun ketiga akan tambah lagi 900, dan selanjutnya sampai tahun kelima mereka akan mendapatkan dana atau modal di RW tersebut 1,5 miliar. Ya, tapi kita butuh dana untuk pembangunan lain. Enggak pakai satu kali kita kasih untuk mereka. Selanjutnya nggak perlu kasih lagi karena mereka kan menggulirkan uang itu sampai dengan keuntungan mencapai yang saya bilang tadi. Nah, kalau mereka sudah punya uang 1,5 miliar per bulan, mereka 10% untung, 150 juta bisa disisihkan untuk RW dan masyarakat sekitarnya. Maka besok kalau ada HUT RI, ada HUT kota, ada Rajaban, ada Maulid, dan ada Talan, ada apapun segalanya, masyarakat jangan dipungut lagi uangnya. Itu harus diambil langsung dari kas yang sudah ada. Karena saya kira itu cukup. Karena 150 juta dalam satu bulan, kalau kita bagi dua, yang satu reinvestasi 75 juta, 75 juta kemudian digulirkan untuk operasional, maka itu RW dan RT-nya akan bahagia dan akan makmur. Dan disitulah letak tingkat dunia yang akan kita dapat. Saya kira itu. Terima kasih. Baik. Aplaus sekali lagi untuk masing-masing kandidat di sini. Ayo semangatnya. Dari tadi ngeliat ya semangat cuma nomor urut 4 di sini pendukungnya. Luar biasa Pak. Janjinya sangat indah begitu Pak. Didengar Pak ya. Tapi belum tentu semua kandidat lain setuju dengan itu. Yang paling semangat, yang tidak setuju tampaknya nomor urut 3 ini. Nggak sabar Pak. Silakan untuk mendebat janji kandidat pasangan nomor urut 4. Waktu Anda Bapak 2 menit untuk berinteraksi dimulai dari sekarang Pak. Ya, saya mau bertanya kepada kandidat nomor 4 terkait dengan perencanaan Silpa untuk membiayai program warung-warung di setiap RW. Kita tahu bahwa sistem penganggaran itu tidak boleh sebetulnya Silpa itu direncanakan. Karena sesungguhnya Silpa itu, adanya Silpa adalah penganggaran yang tidak efektif, artinya tidak terserap gitu. Perencanaan yang baik mestinya tidak ada Silpa. Oleh sebab itu tidak boleh Silpa direncanakan, itu tidak boleh. Karena semakin kecil Silpanya itu perencanaan semakin baik. Kalau Silpa direncanakan itu sistem penganggaran yang menurut saya langsung pertanyaannya apa Pak? Nah, oleh sebab itu bagaimana mau menganggarkan suatu program dari Silpa, padahal Silpa itu sendiri harus dikembalikan untuk kas negara, kemudian direncanakan untuk tahun yang akan datang. Langsung poin pertanyaannya. Ya, salah itu berpikirnya itu. Maksud saya berpengalaman dari Silpa. Berpengalaman dari Silpa setiap tahunnya APBD Kota Tangerang selalu ada sisa anggaran 600 sampai 750 miliar. Bukan ngambil anggaran dari Silpa, setiap tahunnya ada Silpa. Oleh karena itu, daripada nanti setiap tahun ada Silpa, sebaiknya ada anggaran yang efektif kita manfaatkan yang kemungkinan sisa tersebut untuk dimasukkan menjadi modal di RW Maret. Iya. Itu yang saya maksud. Jadi bukan ngambil dari Silpa atau Silpa direncanakan, bukan. Tapi kita akan buatkan satu rencana real, satu rencana yang jelas bahwasanya kita akan memanfaatkan RW dan RT itu supaya bisa berdaya dengan diberikan modal 600 juta per RW. Berarti kalau 1000 RW itu 600 miliar. Iya, Pak Kodri. Itu berarti cukup bahwa itu 1 tahun cukup kita kasih dan selanjutnya tidak kita perlu lagi kasih karena uang itu akan bergulir terus menjadi modal RW dan RT. Baik. Itu dia. Semakin memanas, semakin hangat di sini.
Tapi kita harapkan adalah Anda warga Kota Tangerang menyimak detail apa saja disampaikan oleh para calon pemimpin di sini. Dan memastikan nanti Anda menggunakan hak pilih Anda pada tanggal 31 Agustus 2013. Masih akan ada sesi interaksi lainnya, masih ada sesi diskusi lainnya, tapi kembali kami harus jeda dan Anda masih menyaksikan debat kandidat calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang. Anda kembali menyaksikan debat kandidat calon wali kota dan calon wakil wali kota Tangerang. Masih bersemangat bersama kami di sini para pendukung dan juga para kandidat yang tadi masing-masing sudah menyampaikan apa saja janjinya kepada masyarakat. Mohon tenang. Bapak Ibu percaya tidak ada sedikit peribahasa? Kalau misalkan tidak kenal, tidak sayang. Betul ya? Apa yang kita lakukan hari ini sepakat adalah untuk lebih mendekatkan, lebih mengenalkan para kandidat kita kepada para pemilih untuk Kota Tangerang. Setelah Anda mengenal lebih dekat, artinya sayang dong hak pilihnya kalau dibuang begitu saja. Jangan lupa tanggal 31 Agustus untuk mencoblos pilihan Anda. Sekarang kita masih akan lanjutkan di sini. Pasangan nomor urut 5 akan menyampaikan janjinya kepada masyarakat Kota Tangerang. Bapak, waktu Anda 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa isu strategis di Kota Tangerang, kaitan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, tata ruang, lingkungan, air bersih, budaya, dan pariwisata, serta pelayanan publik. Untuk itu, saya dengan Pak Haji Sarudin memiliki visi adalah terwujudnya Kota Tangerang yang maju, mandiri, dinamis, dan sejahtera dengan masyarakat yang berakhlakul karimah. Untuk misi Kota Tangerang sendiri akan disampaikan oleh Pak Haji Sarudin. Yang pertama, mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan, didukung dengan struktur birokrasi yang berintegrasi, berkompeten, dan profesional. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi, kemudian mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujud masyarakat yang berdaya saing tinggi. Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan, ya, dan 5, mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Habis waktunya Bapak, harus saya potong. Oke, kita akan lanjutkan dengan sesi interaksi. Pasang nomor urut 1, silahkan waktu Anda 2 menit. Terima kasih Mas Arief dan Pak Sarudin. Saya ingin tanya, tadi bagaimana menciptakan sebuah tata kelola kepemerintahan yang baik. Strateginya seperti apa? Karena bagaimanapun juga pegawai perlu ada suatu kompetensi. The right man on the right place. Apakah minta penjelasan lebih lanjut? Baik, sekarang ini yang harus dilakukan dalam menghadapi era globalisasi, kita juga mengetahui bahwa tidak ada lagi CPNS untuk di Kota Tangerang 3 tahun ke belakang. Artinya pemerintahan Kota Tangerang ke depan harus menggunakan tools yang berupa e-government dalam rangka implementasi pelayanan kepada publik. Kita sudah mulai 5 tahun kemarin dengan membangun jaringan Tangerang Smart Network di kecamatan, puskesmas, dan kelurahan. Artinya ke depan harus banyak tool-tool lain di tiap-tiap SKPD sehingga pelayanan kepada publik semakin memudahkan dan terjangkau. Yang kita sudah mulai lakukan adalah misalnya seperti kartu kuning online dan pencarian cari kerja online. Untuk itu ke depan kaitan peningkatan kapabilitas dan kompetensi sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tangerang tentunya harus ditingkatkan dengan lembaga pendidikan dan latihan. Apabila kami terpilih nanti, kami akan bangun lembaga diklat di Kota Tangerang sehingga harapan masyarakat memiliki pelayan publik yang baik itu bisa kita wujudkan. Untuk itu rasanya ya bukan suatu hal yang tidak mungkin. Bagaimana reformasi birokrasi ini adalah dengan memberikan pelayanan yang lebih transparan kepada publik. Dengan yang sudah kita lakukan sekarang misalnya adalah semua SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, itu menyajikan laporan kegiatannya menggunakan website atau online. Iya. Saya melihat bahwa pemerintahan kita kemarin relatif baik, tetapi persoalan perizinan yang 14 hari, ini kayak selalu pelaksanaan tidak efektif. Bahkan banyak keluhan dari para pengusaha-pengusaha pihak ketiga. Bagaimana nomor 5 mengatasi persoalan ini? Iya, tadi saya pikir rasanya kurangnya transparansi dalam melakukan perizinan. Mungkin waktunya saya memang itu yang menjadi PR kita. Waktunya memang sudah habis, Bapak. Baik, kita akan saya akan melanjutkan ke pasangan nomor urut 2. Betul, melanjutkan ke pasangan nomor urut 2 untuk sesi interaksi. Waktu Anda 2 menit, silahkan. Iya, terima kasih.
Saya sudah mendengar apa yang disampaikan, visi-visi yang disampaikan oleh Pak Arief dan Pak Sahrudin. Saya seperti mendengar visi misi ini pernah disampaikan pada saat Pak Arief menjadi wakil wali kota di Pilkada 2008. Ini seperti tidak kreatif gitu. Kok bisa Pilkada 2008 disampaikan lagi sekarang? Itu yang pertama. Yang kedua, lanjutkan, tagline lanjutkan itu seperti apa? Lanjutkan. Ya. Lanjutkan itu harusnya menjadi miliknya Wahidin Halim, bukan menjadi milik Pak Arief. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada juga saya membaca bahwa ketika Pak Arief dan Pak Sahrudin nanti jadi wali kota dan wakil wali kota, ini akan terbebas dari KKN. Kiatnya apa? Karena di lingkaran keluarga Pak Arief itu sebagian besar adalah pengusaha. Waktunya terus berjalan, saya berikan waktu dulu untuk menanggapi. Kaitan visi misi yang kami sampaikan, memang tagline kami adalah lanjutkan. Artinya masih banyak PR-PR yang tidak bisa dikerjakan dalam periode 5 tahun sekarang ini. Yang sebagaimana kita tahu, Pak Wahidin sendiri tidak bisa melanjutkan karena memang sudah 2 periode. Artinya program-program yang sudah kami kemas selama 5 tahun ini, tentunya saya dan Pak Sahrudin siap untuk melanjutkan. Antara lain program pendidikan, program kesehatan, dan sebenarnya masih banyak masalah-masalah. Tadi juga Bang Syukur sudah sampaikan, masalah penanganan banjir yang belum diselesaikan, itu perlu koordinasi yang lebih intens. Yang ada kemarin adalah kita masih langsung berhubungan dengan provinsi, karena kita tahu Pak Syukur dengan Pak Hilmi adalah anggota DPRD provinsi, tapi tidak ada perhatian dari provinsi kepada pemerintah kota, dan ini kedepannya harus sama-sama kita bangun sinergisitas antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Terus yang berikutnya kaitan pengusaha, ya, saya rasa saya di kota Tangerang dalam periode kemarin itu kota Tangerang menjadi kota yang pertama di Provinsi Banten mengimplementasi layanan pengadaan barang, jasa, dan konstruksi secara elektronik. Artinya siapa saja Sudah selesai Bapak waktunya. Nanti bisa dielaborasi selanjutnya dengan pertanyaan dari pasangan nomor urut 3, silakan. Terima kasih Pak Arief dan Pak Sahrudin. Tadi menarik ada yang digarisbawahi oleh saya tentang pertumbuhan ekonomi. Sesungguhnya sejatinya bahwa Tangerang itu diuntungkan karena dia menjadi veri-verinya Jakarta. Siapapun wali kotanya tumbuhnya akan sama karena struktur masyarakatnya urban 70%. Untuk itu sesungguhnya pertumbuhan ekonomi yang seperti apa yang diharapkan yang memberikan efektivitas, karena secara kualitas kan tidak memberikan pertumbuhan ekonomi yang kualitas, masyarakatnya juga masih banyak yang tertinggal. Jadi tidak bisa ukuran pada masyarakat yang tertinggal. Nah sekarang bagaimana caranya mengefektifkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tadi, supaya tidak hanya semua Jakarta tumbuh, dia tumbuh, tapi masyarakatnya tidak menikmati. Baik, terima kasih. Selama ini yang kami lakukan adalah kami tidak menginginkan kota Tangerang itu menjadi penyangganya ibu kota. Karena buat kami prinsipnya adalah keenakan yang disangga. Artinya kota Tangerang ingin maju, ingin mandiri, kalau perlu bisa melebihi kota Jakarta. Makanya ketika Jakarta mengadakan kartu sehat, kota Tangerang mengadakan pelayanan kesehatan gratis cukup pakai KTP dengan KK. Kenapa? Karena ini merupakan amanat undang-undang dasar yang kita implementasi. Terus kaitan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, artinya masalah di kota ini salah satunya adalah masalah pengangguran. Tiap tahun kurang lebih 80.000 pengangguran. Untuk itu ketika pertumbuhan ekonomi tinggi akan banyak ekonomi baru. Dan tentunya kami berharap ekonomi baru ini akan menyerap tenaga-tenaga kerja yang ada di kota Tangerang. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan, tentunya pemerintah kota harus mempersiapkan segala infrastruktur yang ada agar sumber daya manusia yang ada di kota Tangerang siap menghadapi era pertumbuhan ekonomi yang ada di kota Tangerang. Ya Pak Arief, ada sedikit. Soal kesehatan. Secara PR multiguna bagus, rakyat tahu bahwa itu gratis, tapi tidak semua yang bawa KTP lalu bisa dirawat Pak, terbatas ruang. Betul. Ya, betul. Jadi begini. Sebentar Pak, belum selesai. Nah artinya bahwa kita yang saat ini saya lihat pemerintah kota hanya memberikan kuratif, tapi preventifnya tidak. Itulah yang akan kami lakukan ke depan, 5 tahun ke depan. Bagaimana menjadikan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas tidak lagi melaksanakan program-program kuratif, tapi masyarakat preventif dan sudah habis. Baik. Kita akan lanjutkan ke pasangan nomor urut 4. Bapak, waktu Anda untuk berinteraksi 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih, Pak Arief. Ya, silakan. Saya ingin menanyakan tadi adanya sumber daya manusia yang akan didiklatkan oleh Pak Arief secara ini, dan Pak Arief menyatakan bahwa akan membangun badan diklat di Kota Tangerang. Lembaga diklat. Lembaga diklat di Kota Tangerang. Artinya bahwa sampai saat ini berdasarkan aturan, lembaga diklat itu hanya ada di provinsi, sehingga kota hanya mengirimkan sumber daya manusia yang didiklat ke
Provinsi Banten. Barangkali mohon penjelasan. Baik, jadi begini, kebutuhan Kota Tangerang ya, yang kita tadi sudah dipaparkan bahwa memiliki sebuah potensi tapi juga memiliki tantangan ke depannya. Artinya kebutuhan pelayanan publik oleh pemerintah Kota Tangerang ke depan harus capable ya dan akuntabel. Untuk itu diperlukan pelatihan sumber daya manusia pemerintah Kota Tangerang lebih secara masif. Selama ini kita terbatas kaitan anggaran. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk meningkatkan kapabilitas dan sumber daya manusianya harus dikirim tadi ke provinsi. Untuk itu 5 tahun ke depan, untuk mempercepat proses peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah kota, kami akan membangun lembaga diklat yang ada di Kota Tangerang sehingga tidak hanya orang-orang tertentu saja, tapi seluruh sumber daya manusia akan bisa ditingkatkan kapabilitas dan kualitasnya untuk melayani masyarakat Kota Tangerang ke depan. Kemudian kaitan dengan kesehatan yang selama ini digeluti oleh Pak Arief, apalagi Pak Arief punya rumah sakit. Betul. Kenapa kesehatan, Pak? Ya, kesehatan bagaimana? Ya. Karena kan Pak Arief kebetulan punya rumah sakit. Jadi masalah kesehatan ya. Makanya sekarang ini adalah tadi juga sudah disampaikan adanya lonjakan anggaran kaitan pelayanan multiguna. Tapi selama itu buat kepentingan masyarakat Kota Tangerang, uang yang diberikan untuk melayani seluruh masyarakat adalah uang masyarakat Kota Tangerang. Untuk itu kesehatan yang akan kami lakukan adalah bagaimana mengurangi angka kesakitan di Kota Tangerang. Baik, kita berikan aplaus sekali lagi untuk masing-masing kandidat yang sudah hadir hari ini. Dan pemirsa, kita menutup sesi pertama untuk acara debat kandidat kali ini, tapi jangan khawatir, kita masih akan masuk di sesi kedua sesaat lagi. Tetap di debat kandidat calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang. Anda masih menyaksikan debat kandidat calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang. Kini kita masuki sesi kedua, yaitu kampanye bebas. Baik, masih bersemangat di sini Bapak-bapak. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu bagaimana aturan mainnya. Ini adalah sesi kedua sekaligus sesi terakhir. Artinya masing-masing kandidat memiliki kesempatan terakhir untuk meyakinkan para pemilih warga Kota Tangerang untuk memilih Anda nanti pada tanggal 31 Agustus. Masing-masing kandidat memiliki waktu 2 menit dan para pendukung di belakangnya juga boleh ya menyemangati para calon wali kota dan wakil wali kota untuk berkampanye bebas dengan yel-yelnya. Saya akan berikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 1, Bapak, waktu Anda 2 menit. Terima kasih. Masyarakat Tangerang adalah masyarakat yang cerdas. Gunakan hak pilih Anda, gunakan hak pilih saudara, dan siapa yang layak memimpin kota 5 tahun ke depan. Kapal jet di Bandar Suta, pilih HMZ Iskandar yang berkacamata. Ingat, Agustus 31 hari. 31, hari Sabtu, coblos nomor 1. Salam untuk masyarakat Kota Tangerang semuanya. Kami siap memimpin Kota Tangerang 5 tahun ke depan bersama HMZ Iskandar. Teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya masih Anda mungkin ingin manfaatkan untuk yel-yel? Tentunya kami juga siap membangun, mengawal pemerintahan ini dengan baik, dengan jujur, tanpa adanya korupsi. Salam sekali lagi untuk masyarakat Kota Tangerang, bahwa kami HMZ Iskandar siap memimpin Kota Tangerang yang lebih baik lagi, yang tertata rapi untuk kebaikan masyarakat kita semuanya. Salam masyarakat Kota Tangerang. Mari kita wujudkan masyarakat Tangerang yang berjuluk bagus, bersatu, guyup atau rukun, unggul dan sejahtera. Ini tagline kami, karena masyarakat Tangerang dihuni oleh multikultur. Jadi kita bersama-sama untuk menjaga kota ini lebih baik, lebih bagus. Ini yang menjadi concern kita. Saya menambahkan bahwa multikultur, multibudaya, multi etnis kami akan rangkul. Tidak ada diskriminasi bila HMZ dan Iskandar memimpin Kota Tangerang ini. Oleh karena itu kami akan siap meneruskan pemerintahan Kota Tangerang untuk 5 tahun ke depan. HMZ selalu bersama masyarakat, HMZ selalu berada di tengah-tengah multi etnis, multi kultur dan budaya. Terima kasih. Kita akan lanjutkan. Anda memiliki waktu 2 menit untuk meyakinkan pemilih, Pak, khususnya warga Kota Tangerang.
Siap juga dengan yel-yelnya ya teman-teman ya. Baik, waktu Anda 2 menit Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Masyarakat Kota Tangerang yang kami cintai, berangkat dari niat baik, niat tulus, niat ibadah, saya beranikan berdua dengan Pak Helmi mencalonkan diri menjadi wali kota dan wakil wali kota. Gak ada niatan yang lain-lain, apalagi niatan memperkaya diri dan sebagainya. Karena buat kami, kesuksesan terbesar itu bukan karena harta, kekayaan, dan jabatan. Tapi kesuksesan terbesar itu adalah sudah berapa banyak ia membahagiakan orang lain. Setelah doa saya juga begitu, ya Allah jangan jadikan kami apapun kalau kami tidak bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Buat masyarakat Kota Tangerang, karena memang niatannya begitu. Dan kami juga sudah evaluasi apa yang sudah dan belum dilakukan pemerintahan sekarang. Hasil evaluasi kami tanyakan kepada masyarakat apakah masyarakat terpuaskan. Jawaban masyarakat terpuaskan. Dan makanya semangat membangun kami ke depan adalah bagaimana bisa mempertahankan yang sudah baik, meningkatkan menjadi semakin baik, yang belum baik sama-sama kita perbaiki. Kemudian hari-hari kami juga bersama masyarakat, berkecimpung di tengah masyarakat. Hari-harinya begitu, setiap hari kami siang malam ketemu dengan masyarakat. Kami sudah mencatat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dan insya Allah ketika nanti masyarakat Kota Tangerang memberikan kesempatan, memberikan kepercayaan buat kami, saya menjadi wali kota dan Pak Helmi menjadi wakil wali kota, insya Allah saya akan berikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Tangerang. Saya rasa itu, dan silakan Pak Helmi. Baik, bagi kami menjadi seorang pemimpin adalah merupakan amanah yang berat. Dan menjadi pemimpin itu adalah merupakan satu ukuran, apakah dia mampu untuk bisa melayani masyarakat atau tidak. Sehingga pemimpin adalah merupakan pelayan bagi masyarakatnya. Terakhir, nomor 1 dibuka, nomor 2 dicoblos, nomor 3 ditutup, nomor 4 dimasukin kotak, nomor 5. Baik. Kembali Bapak, ini waktu Anda terakhir untuk meyakinkan masyarakat untuk memilih Anda. Sama seperti kandidat lain, waktu Anda 2 menit. Silakan, waktu Anda dimulai dari sekarang. Kota dunia adalah masyarakat yang berkelas dunia. Berkelas dunia artinya masyarakatnya cerdas, sehat, maju, modern, bermartabat, berbudaya, beradab, dan sejahtera. Saya kira persoalan kesehatan prioritas, persoalan pendidikan utama bagi kita. Untuk itu, bahwa Kota Tangerang harus menjadi bukan sekedar penyangga, tapi menjadi partner dengan Kota Jakarta. Karena pintu masuk internasional adanya di Kota Tangerang. Untuk itu berbanggalah masyarakat Kota Tangerang. Mari kita beribadah bersama-sama dengan kepemimpinan baru. Berarti Tangerang harus jauh lebih maju. Visi kami ke depan adalah menjadikan masyarakat yang bermartabat dan berbudaya. Untuk itu tidak ada pilihan. Nomor 3 adalah yang akan memberikan perubahan bagi masyarakat Kota Tangerang ke depan. Tangerang baru, pemimpin baru, Tangerang harus jauh lebih maju. Kami harus berani mengubah, berani bermimpi tanpa korupsi. Majunya suatu negara, majunya suatu daerah, majunya suatu keluarga adalah pendidikan. Oleh sebab itu kami sepakat untuk memastikan bahwa tidak ada anak Tangerang, anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah gara-gara tidak punya biaya. Perda nomor 11 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pendidikan harus konsisten dijalankan. Anak yatim, yatim piatu, dan anak dari keluarga tidak mampu atau keluarga miskin dibebaskan dari semua biaya, dan biayanya dibebankan kepada pemerintah daerah melalui APBD sekurang-kurangnya sampai jenjang pendidikan menengah. Oke. Itu peraturan daerah. Ya, pokoknya aja kelalen nomor 3. Ulah khilaf nomor 3. Nomor 3, metal menang total. Metal miing total. Satu lagi, siap-siap tanggal 31 kita datang ke TPS sama-sama. Kita rubah Kota Tangerang lebih baik dan lebih maju. Ojo lali. Saya akan beralih. Yang di belakang pendukungnya sudah siap ya? Yayalnya sudah siap juga ya? Oke, sudah siap mendukung Bapak. Waktu Anda 2 menit, dimulai dari sekarang, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kota Tangerang yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pertama bahwasanya pasangan kami yaitu AMK dengan GS ini bukan merupakan pasangan yang baru saja terbentuk,
tetapi kami sudah berteman sejak SMP. Jadi beliau ada wakil ketua kelas saya dan saya ketua kelasnya. Jadi sudah kodratnya saya jadi wali kota dan beliau jadi wakil wali kotanya. Amin. Kemudian juga perlu diketahui bahwasanya dari calon kami ini udah komplit. Kalau yang lain pakai partai, kita nggak pakai partai. Saya sendiri profesional, dari saya mulai saya sendiri bukan pengurus partai, saya profesional. Saya pernah menjadi legislatif 2 periode dan pertama kali saya telah menjadi anggota dewan di Kota Tangerang tahun 93. Tata ruang 25 tahun ke depan sampai 2018 adalah saya yang ikut membuatnya karena saya ada sekretaris pansus waktu itu. Berarti apa yang akan saya lakukan sampai ke tanggal 2018 adalah apa yang pernah saya buat tahun 93. Oleh karena itu saya juga pernah menjadi eksekutif selama 2 periode. Saya telah menjadi direktur utama PDAM 2 periode. Kemudian saya juga pernah di eksekutif di swasta, pernah di Ciputra Group, pernah di Astra, pernah di beberapa swasta besar. Artinya saya sudah lengkap. Sudah ada legislatif, sudah ada eksekutif, sudah ada swasta. Berarti apa yang akan saya lakukan besok pemimpin Kota Tangerang setelah komprehensif bagaimana Kota Tangerang dia akan maju. Kemudian teman saya Pak Gatot ini juga merupakan birokrat yang sangat baik. Beliau adalah birokrat yang bagus. Karena silakan Pak Gatot. Kodrat. Pilih tanggal 31 coblos nomor 4 kodrat. Sekali lagi kodrat. Kodrat. Terima kasih, saya akan lanjutkan. Sudah selesai Bu, sudah selesai. Sekarang giliran gantian, kita berikan kesempatan. Nah benar, siap-siap ya. Yel-yelnya, supporternya. Bapak, waktu Anda 2 menit untuk meyakinkan masyarakat Kota Tangerang dimulai dari sekarang Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat seluruh saudaraku masyarakat Kota Tangerang. Tentunya apa yang kami sudah sampaikan kaitan program-program tidak akan pernah berhasil tanpa doa dan dukungan seluruh peran serta masyarakat. Kota Tangerang adalah kota yang begitu strategis. Dengan keheterogenannya, Tangerang ini adalah milik kita. Bukan milik aku, bukan juga milik kamu. Dan untuk itu saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kota Tangerang untuk tetap mempersatukan diri, menentukan pilihan terbaiknya pada tanggal 31 Agustus. Dan saya dan Pak Haji Sarudin insya Allah siap menerima amanah yang terbaik untuk kepentingan seluruh masyarakat Kota Tangerang. Untuk itu program-program yang tadi sudah saya sampaikan di awal adalah kesempatan buat kita semua untuk kepentingan Kota Tangerang. Untuk hari ini dan masa depan. Dan tentunya ini semua adalah dalam rangka memberikan yang terbaik untuk kepentingan Kota Tangerang. Selanjutnya saya persilahkan kepada wakil saya. Kita harus mengakui bahwa bangsa dan negara, daerah ini dibangun oleh 3 stakeholder. Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Oleh karenanya Arif Sahrudin ingin mengajak membangun sinergi untuk membangun daerah ini, daerah Kota Tangerang. Untuk itu, hari ini dan masa depan. Lanjutkan. Terima kasih. Dan rasanya apa yang kami cita-citakan tentunya ini juga menjadi cita-cita kita semua seluruh warga masyarakat Kota Tangerang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Untuk itu saya mengajak kepada seluruh saudara-saudaraku masyarakat Kota Tangerang yang kami cintai untuk mensukseskan pemilu kada ini. Datang ke TPS pada tanggal 31 Agustus, coblos nomor 5. Hari ini dan masa depan. Hari ini masa depan. Arif Sarudin. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan keberkahan keridhoannya kepada Kota Tangerang, kota yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menutup sesi kedua kita dan sesi penutup untuk acara kita hari ini. Saya ingin dengar bagaimana semangatnya para supporter pendukung di sini. Nomor urut 1, silahkan yel-yelnya. Pasangan nomor urut 2. Ayo semangat, yel-yel pasangan nomor urut 3 seperti apa? Nomor urut 4 dan 5. Semuanya bersemangat, kita harapkan semangat ini juga dirasakan oleh Anda, warga Kota Tangerang, untuk memberikan hak pilih Anda. Tapi sebelum menutup acara kita hari ini, saya akan berbincang sedikit dulu dengan perwakilan dari KPU Banten, dengan Pak Saiful. Saya undang ke depan Bapak. Pak Saiful adalah Ketua Pokja Sosialisasi Pak ya? Ya, saya Ketua Pokja Kampanye. Oh kampanye. Kita agak ke tengah. Nah,
setelah melihat bagaimana perbincangan, diskusi, saling debat, adu argumen antar kandidat, kalau Anda melihatnya seperti apa, Pak Saiful? Ya, saya percaya masyarakat Kota Tangerang adalah masyarakat kota yang cerdas, beradab, sehingga dengan tampilnya seluruh 5 kandidat disaksikan oleh seluruh masyarakat Kota Tangerang ini, masyarakat sekarang bebas memilih dari 5 pasangan sesuai suara hati. Pastikan sekali lagi pada hari Sabtu mulai jam 7 pagi sampai jam 1 siang datang ke TPS dan harus menggunakan hak pilihnya. Terserah, karena tadi semua 5 pasangan telah menampilkan kemampuannya, janjinya, termasuk harapan-harapannya untuk masyarakat Kota Tangerang yang lebih baik. Oke, semua itu sudah tercover tadi, target dari KPU, semuanya sudah bisa di-handle oleh para kandidat di sini? Ya, pesannya alhamdulillah tersampaikan? tadi semua kandidat dengan sangat luar biasa menyampaikan visi misinya sebagaimana mereka juga kemarin sampaikan pada saat di gedung DPRD Kota Tangerang. Oke, himbauan dong Pak kepada masyarakat mungkin yang memiliki hak pilih KTP-nya Kota Tangerang tapi berada di luar kota seperti apa? Ya, saya menghimbau kepada masyarakat Kota Tangerang, seandainya pun pada tanggal 31 Agustus hari Sabtu itu sedang ada di luar Kota Tangerang bekerja, karena mungkin kalau di luar Kota Tangerang tidak diliburkan, saya berharap menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos terlebih dahulu sebelum berangkat kerja. Jika ada yang sip, mohon kiranya izin dulu dan menggunakan hak pilihnya. Karena satu suara dari seluruh warga yang punya hak pilih di Kota Tangerang akan menentukan nasib Kota Tangerang 5 tahun ke depan. Oke, baik. Sekali lagi aplaus untuk masing-masing kandidat di sini dan KPU Banten. Saya mengundang semua kandidat untuk bersama-sama di depan. Baik. Maju terus. Saling bergandengan tangan. Komisioner KPU Banten, silahkan bersama-sama Bapak di sebelah kanan dan kiri. Saya akan bergeser sedikit. Ya, sama-sama kita akan bergandengan tangan ya. Dan pemirsa, inilah para calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang 2013. Sekali lagi, jangan lupa gunakan hak pilih Anda pada tanggal 31 Agustus 2013 mendatang. Dan ingat, satu suara saja bisa menentukan bagaimana masa depan Kota Tangerang untuk 5 tahun ke depan. Saya akhiri acara kita hari ini. Saya Elvira Karunisa, terima kasih Anda sudah bersama kami. Sampai jumpa.